Kemudian iblis membaca sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Maka Rasulullah pun berkata, andai kata setiap apa yang kau ucapkan tidak didukung oleh ayat-ayat dari kitabullah, tentu aku tidak akan mempercayaimu. Lalu iblis berkata lagi, saya memiliki anak yang saya beri nama Atama. Ia bertugas untuk mengencingi telinga seorang hamba ketika ia tidur, agar meninggalkan sholat isya. Andai kata bukan karenanya, tentu ia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum menjalankan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa, ketika Rasulullah SAW masih hidup di dunia, ternyata iblis pernah mendatangi Rasulullah. Namun Rasulullah SAW memanfaatkan hal itu untuk membongkar semua kebusukan dan tipu daya iblis, sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui dengan jelas bagaimana rahasia-rahasia iblis dalam menggoda dan menyerumuskan manusia. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini untuk terus menyebarkan kisah-kisah Islam. Kisah ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang berada di rumah salah satu sahabat dari golongan Ansor. Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba dari luar rumah terdengarlah seseorang yang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Kemudian berkata, wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku? Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah berkata, ketahuilah bahwa dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Mendengar perkataan Rasulullah, Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Dengan pelan Rasulullah menjawab, wahai Umar, bersabarlah. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan hingga hari kiamat? Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan oleh Allah untuk datang ke sini. Maka dibukalah pintu itu. Kemudian iblis pun masuk. Di tengah-tengah majelis tersebut, ternyata rupa iblis terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan matanya yang buta sebelah, serta memiliki janggut sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Kemudian iblis berkata, salam untukmu wahai Muhammad, dan salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin. Maka Rasulullah menjawab, keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai makhluk terlaknat, aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Wahai iblis, apa keperluanmu itu? Iblis pun berkata, wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa. Wahai terlaknat, apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini? Tanya Rasulullah. Iblis pun menjawab, aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Allah. Lalu ia berkata kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya, karena demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku selain cacian musuh. Kemudian Rasulullah mulai mengajukan pertanyaan kepada iblis. Jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku
siapakah orang yang paling engkau benci? Iblis menjawab, engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Rasulullah bertanya lagi, siapa lagi yang kamu benci? Iblis menjawab, anak muda yang bertakwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa lagi? Tanya Rasulullah. Iblis berkata, orang alim dan juga wara. Lalu siapa lagi? Kata Rasulullah. Iblis pun berkata, orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran. Lalu siapa lagi? Tanya Rasulullah. Orang miskin yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya, kata Iblis. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, bagaimana kamu mengetahui bahwa ia itu penyabar? Iblis pun menjawab, wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, maka Allah tidak akan memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Lalu siapa lagi? Kata Rasulullah. Iblis pun berkata, orang kaya yang selalu bersyukur. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur? Jika aku melihatnya mengambil dan meletakkan hartanya pada tempat yang halal, kata Iblis. Rasulullah bertanya lagi, terus bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Maka Iblis menjawab, aku merasakan panas dan gemetar. Mengapa wahai terlaknat? Tanya Rasulullah. Karena sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Jawab Iblis. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana jika mereka saum atau berpuasa? Iblis menjawab, saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Bagaimana jika mereka menunaikan haji? Tanya Rasulullah. Iblis berkata, saya akan menjadi gila. Bagaimana jika mereka membaca Al-Quran? Kata Rasulullah. Iblis pun menjawab, aku akan meleleh seperti timah yang meleleh di atas api. Bagaimana jika mereka berzakat? Kata Rasulullah. Iblis berkata, seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi 2. Rasulullah heran dan bertanya, mengapa begitu, wahai Abu Murrah? Iblis pun menjawab, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Dan keempat, dengan zakat Allah mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, wahai Iblis, apa pendapatmu tentang Abu Bakar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah saja dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin dia akan mentaatiku setelah masuk Islam? Bagaimana pendapatmu tentang Umar bin Khattab? Tanya Rasulullah. Iblis berkata, demi Allah, jika aku bertemu dengannya, pasti aku akan lari darinya. Bagaimana pendapatmu tentang Utsman bin Affan? Kata Rasulullah. Iblis menjawab, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Maka Rasulullah berkata, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat. Mendengar perkataan Rasulullah, Iblis yang terlaknat berkata kepada Rasulullah, tidak mungkin, tidak mungkin. Mana bisa umatmu bahagia sementara aku masih hidup dan tidak akan mati sampai hari kiamat? Bagaimana engkau senang dengan umatmu sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah dan daging, sedangkan mereka tidak bisa melihatku? Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pandai, yang buta huruf dan yang mengetahui huruf, yang kafir dan yang suka beribadah, kecuali hamba yang mukhlis atau orang-orang yang ikhlas. Maka Rasulullah bertanya, siapakah yang mukhlis atau orang yang ikhlas itu menurutmu? Iblis pun menjawab dengan panjang lebar, wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu? Barang siapa yang mencintai dirham dan dinar atau mencintai harta, maka dia tidak termasuk orang ikhlas untuk Allah.
jika aku melihat orang tidak suka dirham dan dinar, ataupun harta, dan juga tidak suka puji-pujian, bahwa dia itu ikhlas karena Allah, sehingga aku pun meninggalkannya. Sesungguhnya hamba yang mencintai harta, pujian, dan hatinya tergantung pada nafsu atau syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang saya jelaskan kepadamu. Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa cinta harta, cinta kedudukan, dan juga sombong termasuk dosa yang besar? Dan wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku mempunyai 70.000 anak? Setiap anak dari mereka mempunyai 70.000 syaitan. Dan di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, dan sebagian lagi menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang-orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang lemah. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu berasal dariku? Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa berbohong, dia adalah temanku. Dan barang siapa berbohong kepada Allah, dia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah, aku adalah penasihat kamu berdua? Maka sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan namimah, yaitu mengadu domba, adalah buah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek juga adalah kesukaan dan juga kesenanganku. Barang siapa yang talak, bersumpah untuk cerai, dia mendekati perbuatan dosa, meskipun hanya sekali dan meskipun ia benar. Dan barang siapa yang membiasakan lisannya dengan ucapan cerai, istrinya menjadi haram baginya. Jika mereka masih memiliki keturunan sampai hari kiamat, maka anak mereka semuanya adalah anak-anak hasil zina. Mereka semua akan masuk neraka hanya karena satu kata saja. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan sholat sekitar 1 atau 2 jam. Karena setiap kali mau sholat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk. Sehingga dia mengakhirkan sholatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya. Maka Tuhan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku, maka aku kirim satu syaitan yang membuatnya lupa pada waktu sholat. Jika ia menang di atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan sholat. Aku katakan kepadanya, lihatlah kiri kanan. Lalu ia pun menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku, dan aku cium antara kedua matanya, dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Dan engkau sendiri tahu, wahai Muhammad, siapa yang sering menoleh dalam sholatnya, Allah akan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku dalam hal sholat, ketika sholat sendirian, aku perintahkan dia untuk tergesa-gesa, maka ia mencucuk sholatnya seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika ia menang atasku, maka ketika sholat berjamaah, aku cambuk dia dengan lijam. Lalu aku angkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Aku letakkan ia hingga mendahului imam. Engkau tahu bahwa siapa yang melakukan hal itu, batalah sholatnya, dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada hari kiamat nanti. Jika ia masih menang atasku, aku perintahkan dia untuk mengacungkan jari-jarinya ketika sholat, sehingga dia mensucikan aku ketika ia sholat. Jika ia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Jika ia tidak menaruh tangan di mulutnya, syaitan masuk ke dalam perutnya, dan dengan begitu ia bertambah rakus di dunia dan cinta dunia. Dia menjadi pendengar kami yang setia. Bagaimana mungkin umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat? Aku katakan kepadanya, sholat tidak wajib atasmu. Sholat hanya diwajibkan atas orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dan aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah sholat, sebab ia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang yang sehat, karena Allah berkata, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, dan tidak pula bagi orang sakit. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu memahaminya. Maka aku pun berkata, tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Nanti jika kamu sembuh, baru kamu harus melaksanakan sholat yang diwajibkan kepadamu. Lalu ketika dia mati dalam keadaan kafir, dan juga mati dalam keadaan meninggalkan sholat ketika sakit, maka dia akan bertemu dengan Allah, dan Allah akan marah kepadanya. Kemudian Rasulullah berkata, wahai terlaknat,
Siapa teman dudukmu? Pemakan riba, kata iblis. Siapa teman kepercayaanmu? Pezina. Siapa teman tidurmu? Orang yang mabuk. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa kesukaanmu? Orang yang bersumpah cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Rasulullah bertanya lagi, wahai terlaknat, siapa yang memotong punggungmu? Iblis menjawab, ringgikan kuda untuk berperang di jalan Allah. Apa yang melelehkan badanmu? Tobatnya orang yang bertaubat. Apa yang menggosongkan hatimu? Iblis menjawab, istighfar yang banyak kepada Allah siang dan malam. Apa yang memuramkan wajahmu hingga membuat merasa malu dan hina? Zakat secara sembunyi-sembunyi. Apa yang membutakan matamu? Sholat di waktu sahur menjelang subuh. Apa yang memukul kepalamu? Memperbanyak sholat berjamaah. Siapa yang paling bisa membahagiakanmu? Orang yang